Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pemirsa Pesona Tani. Nah, sekarang ini kita akan berbicara ngobrol dengan petani sukses di petani nenas sukses di Desa Tangkit Baru, Pak ya. Jadi ini Pak Basir namanya, sebelah saya ini Pak Basir. Nah, sekarang ini sedang panen raya nampaknya. Ini Pak Basir ini termasuk petani yang ulet dan sukses, dan dia berhasil pendapatannya per bulan bisa mencapai 10 juta, di atas 10 juta. Nah teman-teman, untuk lebih tahu trik dan tip bagaimana bertani, berbudidaya nanas ini, kita akan langsung dengan berbicara langsung, ngobrol langsung dengan Pak Basir. Oke. Jadi Pak Basir ini asli sini Pak ya, asli apa di Tangkit ya, Tangkit Baru. Jadi Bapak ini dulu katanya kan daerah Teran ya, daerah sini ya, daerah Teran. Tahun berapa itu Teran? Saya aja lahir tahun 78. Tahun 78. Saya lahir 78 di sini, berarti sudah 42 tahun saya. Sudah 42 tahun. Nah, ini sudah desa. Ini sudah desa ya. Ya, jadi sebelum itu bapak-bapaknya dulu apa kakeknya atau orang tua. orang tua ya, orang Ya. tua Teran ya ke sini ya. Ya. Oh. Dari Berarti transmigrasinya tahun sekitar tahun 60 ya. Nah, lebih kurang lah barangkali. Lebih kurang ya. Jadi khusus daerah Teran ini memang dikhususkan untuk nanam-nanam. Saling mendukung lah, support kan. Jadi kan kami tahu kan dari petani nanas di daerah Tangkit ini kan yang sukses kan baru ini kan. Mungkin ada yang lain, mungkin Sebenarnya begini, kalau menurut saya tuh kalau sukses semua kan. Jadi sukses sesuai dengan porsinya masing-masing. Iya betul. Saya juga petani nanas biasa. Dari Indonesia Saya juga kerja. Jadi tahun berapa Pak? Jadi petani nanas. Kalau kita ya kalau di sini sejak pokoknya sebenarnya masih kecil itu. Oh sudah dari Ya, orang jadi, tua dulu ya. dari orang tua. jadi ada suka dukanya Pak ya. Dari Sulawesi ke sini langsung memang gitu. Oh dari Sulawesi ya. Ya, jadi orang tua saya kan istilahnya dulu kan buka hutan, buka apa ini. Buka hutan daerah sini ya. Jadi katanya ini di Tangkit ini 90% orang Bugis ya Pak ya? Mungkin lebih lah. Lebih ya? Satu saat ini. Tapi sebenarnya kita ini orang Indonesia lah. Jadi gini Pak, jadi Bapak ini kan jadi nanas di sini kan sudah lama. Gimana nih apa tip bisa sukses kayak gini, misalnya maksudnya dengan nanas ini kita bisa hidup lebih lah gitu daripada Sebenarnya kalau gimana menurut tip saya, apanya? kalau menurut saya itu kan kita ini kan bekerja sesuai kemampuan kita masing-masing kan. Oh iya. Yang jelas kalau petani ini intinya kalau kita petani ini itu rajin dan yakin itu. Ya, rajin dan yakin itu. Jadi kita harus punya disiplin juga. Berarti tiap hari itu kita harus ada target gitu, target yang Tidak juga. Yang penting kita tuh istilahnya sesuai kemampuan itu. Jangan sampai cuman bulan ini rajin, bulan besok tidur lagi, nggak bisa. Iya. Konsisten Pak ya. Iya, Kebanyakan continue itu- itulah, iya, continue itulah. bisa. Jadi kita betul-betul istilahnya itu menekuni pekerjaan ini. Iya betul. Emang itu penting Pak ya, motivasi untuk diri sendiri lah Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, Bapak ini kan kalau saya tanya yang baru saya tahu tadi, kalau sekali panen bisa sampai 4.000 biji gitu. Nah, sebenarnya sih itu karena kita ini juga punya istilahnya semacam inilah. Jadi istilahnya itu ada semacam kelompok tani kecil-kecilan lah ya. Iya. Ya, jadi kita punya pribadi juga ada, Oh, iya. kemudian ada juga punya teman-teman di sana. Jadi kalau punya pribadi panennya berapa banyak Pak? Kalau tergantung itu dari musim itu. Kalau sekarang banyak itu banyak. Ada 2.000 yang panen. Kalau per hektarnya 2.000, 3.000 ada. Oh, Bapak punya berapa hektar Pak? Kalau kita cuma 2 hektar setengah lah mungkin. 2 hektar Ya, setengah. kurang lebih gitu. 2 hektar setengah, setiap 1 hektar tuh bisa 2.000.
per ibu. Kalau sekarang karena istilahnya buahnya itu buah memang musimnya lah istilahnya kan, buah lagi banyaknya 3.000 bisa itu per 3.000 per head bisa. Kalau perkiraan saya berarti 6.000 berarti sekitar 6.000-an lah 7.000 begitu ya sekarang ya. 7.000 lah 7.000 ya. Itu kalau satu kali panen itu biasanya tiap bulan atau sebulan? Kalau yang bagusnya itu apa sih? 2 kali sebulan, jadi setengah bulan sekali. Itu yang bagusnya. Oh, itu bagusnya. Ya. Jadi satu kali panen itu sudah 6.000 Pak ya? 6.000. Iya kalau sekarang. Kalau musim apanya treknya itu enggak itu Ya, kemarau itu ya. kemarau Bisa itu. bisa 4.000 ya? Ya jangan 4.000, 1.000 aja susah. Oh gitu ya. Iya. Kalau musim sekarang ini Ini kan panen raya ini. panen raya ya. Panen raya. Oh. Jadi panen raya itu di musim hujan ya? Ya biasanya begitu. Biasanya begitu. Jadi tidak terpatok juga, cuman Jadi kalau sedikit minimalnya berapa itu? Kalau panen minimal kalau maksudnya musim trek. treknya itu kalau per hektarnya itu 500 Per hektar. 500 biji. Tapi harga mahal waktu itu. Nah, iya itu pula. Jadi kalau itu sudah bahasa. Sudah bahasa ini. ekonomi itu Sudah asal ekonomi. melimpah produksi Harga turun. pasti turun. Itu Kalau otomatis. sekarang ini per biji 1.000. Kalau sekarang ya 1.500. 1.500 bisa, 1.000 rupiah juga. Iya, iya. Jadi kalau pas turunnya itu bisa 3.000 atau 2.000 Apanya? pas trek itu harganya. Kalau sekarang murah sekali, 1.500 tuh. Kalau sekarang, Iya. kalau pas musim kemarau Oh, kalau musim kemaraunya enggak, 5.000 bisa. 5.000. Iya, 4.000 bisa, 5.000 bisa. Itu lumayan juga ya. Ya kalau Ada belen juga Pak ya. Jadi iya, kalau pas sebenarnya turun begitu. Ya. Jadi kalau yang luas lahannya ya memang lumayan, tapi kalau yang kecil-kecilan seperti kita kan ya segitu-gitu lah. Jadi saya banyak petani-petani sini memang suksesnya itu kan karena tadi kata Bapak tadi kan disiplin. Iya betul, disiplin ya itu. Kontinuitas. Ya, betul. Nah, terus gimana kalau teknik budidaya tanamannya itu apa memang beda dengan yang lain atau Enggak juga. atau memang di 1 hektar Bapak itu beda hasilnya dengan yang lain? Sebenarnya begini, jadi kalau masalah teknik itu sebenarnya orang itu pada tahu semua sebenarnya. Iya. Cuman kadang-kadang orang itu ada yang tidak mengikuti sebenarnya kemauan tanaman itu sendiri. Iya. Nah, jadi kalau nanas itu bagus, nanti kan istilahnya kalau dia sudah terlalu rapat kan dijarangin. Oh iya. Ya, dijarangkan kembali. Nah, itu akan memacu supaya dia itu lebih besar kembali buahnya. Iya. Kalau dibiarin terus ya itulah yang menjadi istilah itu produksinya kurang bagus. Jadi nanas itu dia kan jarak normalnya berapa? 40 cm. Ya kalau Jarak. pertama tanam kan Ya. itu kan 50-40. 50-40 Ya, ada juga 50-50. Nah, iya. Tapi setelah dia besar nanti sudah berbuah kan beranak lagi tuh. Iya. Di situlah nanti kita mulai itu. Kalau yang anaknya 4 ya jangan dipakai semua. Ya kalau bisa ya paling 2 lah di sisa Di sisa yang jadi Ya. di dalam 50 cm tadi itu ada anaknya kita ambil aja, Ya, cabut ya. aja gitu. Ya bang, bukan. Jadi selain itu kalau dia kan variasi tuh. Iya. Ada yang subur tuh ada yang sampai 5, ada Iya, yang 6. iya. Kalau bisa di sisa 2 aja. Dipangkas, Pak, ya? 4 kurangin 2. Oh. Itu kalau mau bagus. Iya, iya, iya. Tapi tidak semua petani bisa itu. Oh. Tahu tapi orang itu. Mereka tuh tahu Tahu. atau memang nggak tahu? Tahu Ya. tahu. Itu sudah sifat tanah gitu. Kalau dia rapat pasti kecil. Ya itu otomatis. Itu hasilnya kecil atau buahnya kecil? Buahnya yang kecil nanti. Dan kan dia itu begini. Istilahnya tuh kalau ibaratkan itu pernapasan kurang gitu. Kemudian perebutan makanan tadi itu pasti lebih banyak yang bagi kan, lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Iya ya. Kemudian cahaya matahari Nah, juga kalau cahaya matahari sih kan di sini ya umumnya kan terbuka lah. terbuka ya. Ya. Cuman itu tadi apa itu? Makanan itu aturannya 2 yang makan jadi 5 jadi Jadi 5. Iya, jadi bagi-bagi jadi Nah, iya, iya. jadi Iya. ya. Sama lah seperti kita kan, Iya, manusia kan begitu, gitu-gitu. lah. Sama orang ada juga. Ada juga. Ada juga. Ya, itu biasanya pakai pola itu. Jadi hasilnya bagi 2 gitu. Iya, bagi 2 sama yang punya lahan. Tapi kalau misalnya
apa ongkos produksinya itu bagi dua juga. Misalnya beli pupuk, mungkin beli apa gitu kan Tergantung dari perjanjian itulah. dari awalnya. Iya, iya. Jadi biasanya kalau untuk pembersihan lah, untuk tenaga kerja itu Iya, sama ya itu. sama dia. Nah, cuman bagi pemilik kebun yang istilahnya punya apa itu toleransi sedikit lagi, nah, mungkin nanti pupuknya lebih dua lah kita kan. Oh gitu, cuma pupuknya aja. Ya berdua, tergantung sama dari ini. itu ada patokan juga. Udah ada patokan. Ya, tergantung dari apa Kesepakatan ya. Perjanjian awal lah ya. Jadi kalau kalau bapaknya kan penghasilannya mungkin lebih dari rata-rata saya perkiraan saya nih mungkin 15 juta ke atas ya sebulan atau lebih. Nggak sampai ke sana. Kalau petani tetap tetap. Oh, iya, Ya tetap. Kalau pas nanasnya harga mahal dia malah Nah, tetap juga harganya segitu. Dia maksudnya upahnya segitu. Tetap gitu. Iya segitu karena sudah ada standar kerja. sana kerjanya Ya, kalau kayak tadi itu kan mulai dari petik sampai ngelansir ke sini itu 350 rupiah per biji. per biji ya. Nah kalau 1.000 kan sudah 350.000. Lumayan Pak ya. Nah, Iya, kalau iya. kayak tadi ini 2.000 ini sudah 700.000 upahnya aja. Upah-upah Ya naikin lagi kita mau ke 100.000. kita 1.500 aja ya. Nah, ya tetap begitu. Ya bagi-bagi lah Pak ya, namanya rezeki kan, bagi-bagi. Memang ada lah sifatnya seperti itu ya. Nah jadi gini Pak, terakhir kami ingin tahu selain dan tadi Bapak kan disiplin itu apa lagi selain jadi biar petani-petani lain mungkin petani motivasi lah kepada petani-petani lain selain disiplin tadi apa yang bisa kita ambil Yang dari jelas pelajaran? kalau kita ini kan berkebun ini berkebun lah istilahnya kita berkebunlah sesuai istilahnya itu apa itu kita petani ya jadilah petani yang baik itu kan. Ya. Jadi dalam arti kita betul-betul bertani itu merawat tanaman kita itu sesuai dengan kemauan tanaman itu. Iya, Jangan kemauan kita. ya, jangan nanti udah bersemak. Ada itu nanas itu sudah istilahnya sih kalau orang itu sudah mekik kata orang itu masih juga belum dibersihkan. Oh. Ya, Itu kan pasti ya. idealnya begitu 3 tahun. Jadi sehektar itu berapa butuh? Kalau Karung. yang sedang ya, kalau yang saya pakai itu 1 hektarnya itu cuma 4 sak ya. Oh, 4 sak jadi berarti 200 kilo. satu urea semua atau Oh ya, KCL. jadi 4 sak urea Enggak. 2 oh 2 urea 2 KCL. dan ditambah pupuk organik Sebenarnya lebih bagus organik itu. lebih bagus Iya. Cuman organik ini kan kalau sudah per hektar itu kalau namanya pupuk teh ayam itu sudah ratusan kali. Kerjanya itu lama. jadi apanya ongkos kita pengeluaran juga Iya, tinggi kan kerjanya Ongkos itu yang lama. kerja kan dikasih duit orang Iya. itu kan Kalau urea KCL, kalau per hektarnya itu cuman orang 2,5 hari cuman itu selesai. jadi gini bapak kan sudah banyak nih tiap bulan mungkin sudah 2.000 kan 2.000 tiap itu rata-rata 2.000 ya pak tiap bulan lebih Sebenarnya kalau dirata-ratakan sih ya lebih ya mulai dari yang 500 sampai yang 6.000. Jadi mungkin rata-ratanya 3.000-an ya lebih banyak anunya sebenarnya. Kan misalnya diolah lagi kan lebih bagus. iya iya Tapi kan itu sudah ada kalau untuk kita petani Ah. ya cukuplah mengurus Kebun, ya. kebun itu dengan baik. Iya, iya, iya. Nanti melangkah sana kita tidak ketinggalan benar di sini. oh jadi fokus di Iya, satu kalau kita bidang ya. ya sebenarnya ada juga itu yang istilahnya memang mampu dia kan. Dia mampu ya. Mungkin dari Tenaga segi kerjanya keuangannya ada. mungkin mampu. Ya. Mungkin ya istilahnya di samping dia petani juga dia bikin industri lagi. Iya. Kayak di Ada sini selai. kan ada industri selai itu kan. Iya, iya. Umumnya juga di petani juga. Jadi kan bisa di Iya, iya, taruh lebih ke nilai-nilai kayak- anunya itu lebih tinggi tinggi lagi kan daripada kita jual langsung gitu. Iya betul, pasti itu ada. Kalau bapak ada keinginan untuk ekspor lah atau kerjasama dengan orang luar gitu, Singapura, Malaysia gitu. Barang sih dulu pernah ada itu yang anu kerja sama kita. Tapi namanya ini saya lihat belum ada yang inilah. Belum ada yang lanjut saya lihat. Oh. Saya pernah kerja sama Interbis tuh. Interbis, oh. Interbis Palembang. Palembang ya. Ya itu untuk pembuatan selai itu. Enggak yang kayak gitu. Kalau di Palembang juga ada, tapi sementara karena Palembang juga melimpah,
akhirnya nggak bisa juga. Jadi gini, Bapak ini kan selain petani ternyata bisnismen juga kan. Soalnya kalau bisnis ini kan berarti Bapak sudah melakukan penjualan di Padang kan. Berarti Ya, harganya ada. sudah beda lagi kan. Iya. Tadi petani kan udah 1.500 kan. Iya, itu Nah, sudah ini pasti. kalau di Padang itu kan harganya pasti beda Sudah lagi kan. jelas itu ada Jadi nilai keuntungan tambah. Bapak ini bukan hanya dari petani tapi juga ada lanjut usahanya bisnis ya. Itu kan Jadi, nilai kerja namanya. Nilai kerjanya. Nilai kerjanya. Jadi penghasilnya bukan dari petani aja. Kalau Hmm. petani aja mungkin rata-rata tadi 15 juta. Ini Tuh, kalau petani nggak ada sama. Setidaknya tuh di nanas karena di sini kan sentra nanas provinsi Jambi Pak ya. Iya, betul. Jadi Terbaik. jadi Pak gini Pak, kalau ada yang mau tanya, mungkin ada yang mau beli produk Bapak, kampan nanas, komoditi, kemudian ada yang Bibit. mau beli bibit juga, bisa nggak Bapak sebutkan nomor HP nanti kalau ada teman-teman yang lihat video ini. video ini nanti bisa kita lihat nomor HP Bapak di bawahnya. Ya, yang jelas kan sekarang ini istilahnya itu saya itu mengelola itu bidang istilahnya secara kecil-kecilan lah ya. Iya. Nah, itu yang jelasnya jualan nanas segar. Penjualan nanas. Nanas segar itu. Mudah-mudahan lebih berkembang lagi ke depannya, Pak. Kedepannya Kalau bibit juga ya. bibit sebenarnya kurang bukan urusan saya itu, tapi